Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan berdoa. Namun sebelum itu, mari kita bawa dalam doa, kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah kami yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini dengan penuh kesehatan, sukacita, dan tetap merasakan berkat Tuhan. Kami boleh senantiasa akan mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Allah, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti bahkan memahaminya. Ini kami ya Allah, amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yaitu dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bertambah dan berlimpah itu mengindikasikan bahwa kita selaku umat Tuhan ataupun selaku manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan juga pertambahan. Baik itu pertambahan usia, pertambahan yang lain-lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan kasih. Kasih itu tidak statis dan juga tidak monoton. Tetapi kasih itu mengalami berbagai dinamika pertumbuhan dan juga perkembangannya. Kasih itu harus bertambah semakin banyak dan menyebar kemana-mana. Kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati manusia tidak hanya bertumbuh begitu saja, tetapi pertumbuhannya menuntut suatu usaha dari kita selaku manusia atau selaku umat Tuhan agar dapat benar-benar bertumbuh dengan baik untuk yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Kita pun harus menanamkan dan juga memupuk kasih itu di dalam hati kita masing-masing. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti kita menjaga dan memelihara sebuah tanaman. Kita harus menjaga tanaman tersebut agar tetap dapat tumbuh subur ataupun tumbuh dengan baik. Yaitu kita harus menyiramnya dengan air setiap hari, kita memberikan cahaya yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan ini. Nah, tak lupa juga kita harus memberikannya sebuah pupuk dan juga membersihkan setiap hama yang menyerangnya. Demikian jugalah dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus selalu menyirami hati dan juga menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dan juga berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan. Sama dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Ketika kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan mendengarkannya melalui SBU, baik itu kita membacanya secara lisan ataupun dengan melalui YouTube seperti saat ini. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, tanaman hati kita juga harus terbebas dari berbagai hama ataupun ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan juga menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-35. Inilah buktinya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kasih yang bertumbuh dan berlimpah menunjukkan bahwa dalam diri kita mengalami perubahan sikap, tingkah laku, dan juga karakter kita. Kehidupan kita setiap hari mengalami perubahan, bahkan pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Kita semakin dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dan juga dalam bertingkah laku. Iman kita pun mengalami pertumbuhan yang baik. Iman kita tidak statis namun dinamis seturut dengan tantangan zaman yang sedang kita hadapi pada saat ini. Karena itu, bertumbuh dan berlimpahlah kasihmu kepada sesama manusia dan juga terlebih kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan tetap selalu menjaga setiap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas kita, setiap perencanaan-perencanaan kita ke depannya pasti akan dibantu dan juga ditolong oleh Tuhan. Sama halnya juga Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan, baik itu sebagai seorang pelayan, pendeta, majelis jemaat, dan semua yang bertugas dalam pelayanan, harus memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan harus dijalankan dengan kesungguhan bahkan ketulusan hatinya. Mengapa demikian? Sebab jikalau para pelayan melakukan pelayanannya hanya untuk mendapatkan pujian semata, hanya untuk mendapatkan pujian oleh manusia saja, maka imannya tidak akan dapat bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Sebaliknya pun ketika kita selaku jemaat Tuhan, selaku jemaat yang dilayani oleh para pelayan tersebut, juga melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan juga menghina pelayan Tuhan ataupun melakukan berbagai tindakan yang mengecewakan hati Tuhan, maka itu pun telah menunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan sama saja tidak bertumbuh. Sama halnya dengan yang pelayan yang tadi saya sampaikan, yang tidak melayani umatnya dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bergereja kita tentunya dituntut untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Baik itu selaku pelayan, selaku anggota jemaat, dan selaku setiap umat Tuhan yang berada di dalamnya. Kita diminta untuk saling membantu, saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan juga tidak untuk saling mendendam, bahkan saling membenci. Sebab jikalau kita membenci, iman kita bisa jadi akan menjadi layu seperti tanaman yang tidak pernah disiram. Untuk itu tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani pekerjaan, pendidikan, berbagai aktivitas kita setiap harinya, dengan selalu dibantu oleh firman Tuhan, supaya kita dapat menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan bahkan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin untuk firman-Nya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap kesehatan yang boleh kami rasakan dalam setiap hari kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama boleh membaca Alkitab, boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu yang boleh kami peroleh pada saat ini adalah waktu dan juga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Untuk itu ya Allah, kami mau bersyukur atas setiap anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa jikalau kami benar-benar memahaminya, mau benar-benar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka tentunya Tuhan pun tetap akan menjaga bahkan menolong setiap apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi pekerjaan kami, pendidikan kami, dan berbagai aktivitas kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami supaya kami dapat melewati semuanya dengan penuh rasa syukur dan juga dengan penuh sukacita. Untuk itu juga ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, baik itu kehidupan pribadi kami, kehidupan berkeluarga kami, dan segala apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depannya, Tuhan tolong kami supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Pada malam ini ketika kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi dengan anugerah Tuhan kami boleh kembali dibangunkan untuk melakukan berbagai aktivitas dan juga rencana-rencana kehidupan kami.
Tetap jaga lindungi kami ya Allah, baik itu kehidupan pribadi kami, bahkan keluarga kami dan kerabat kami dan semuanya. Tuhan bantu kami, tolong kami, ajar kami untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kondisi kami, baik itu suka dan juga duka, supaya kami pun boleh tetap merasakan kebahagiaan yang kami percayai bahwa Tuhan tetap akan memelihara kehidupan kami. Ini kami ya Allah, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.